Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata, oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua, dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Taurus. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik ya energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif teman-teman. Nah, aku punya The Hermit. The Hermit ini muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Taurus. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ya, ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, The Hermit ini kartu yang menggambarkan ya teman-teman ya, menjelaskan tentang bagaimana ya perjalanan spiritualitas kamu itu sebenarnya baru dimulai teman-teman. Kenapa gue katakan demikian? Karena kartu ini selalu saja identik sih dengan bagaimana perjalanan kehidupan kamu selama ini yang selalu menemukan beberapa masalah gitu ya. Dihadapkan dengan beberapa ujian-ujian yang mungkin cukup relatif ya. Mungkin ada yang sulit, berat ya, dan rumit ya, seperti itu teman-teman. Nah, kenapa aku katakan ini ada sebuah perjalanan spiritualitas kamu? Seperti ini. Jadi ketika seseorang itu selalu menghadapi berbagai masalah-masalah kehidupan, ya ibaratkan roda kehidupan kamu selalu berada di bawah, teman-teman. Maka kali ini, ketika perjalanan spiritualitas kamu dimulai, kamu akan menemukan jati dirimu yang sebenarnya. Ketika kamu menemukan jati dirimu yang sebenarnya, maka sebenarnya kebahagiaan itulah ya sudah benar-benar sangat dekat banget, teman-teman. Seperti itu, oke? Kenapa aku katakan kebahagiaan itu sudah benar-benar sangat dekat? Aku punya demun, ya. Mengenai tentang sebuah problem dan masalah yang aku katakan teman-teman ya, ataupun sebuah ujian lah ya. Seseorang ya untuk sukses berhasil, aku akui di sini kamu orang yang sudah cukup banget ya berupaya berusaha gitu teman-teman ya, selalu melakukan hal yang mungkin selalu terbaik lah, namun terkadang apa yang diharapkan itu nggak sesuai dengan ekspektasi. Oke, nah jadi mengenai tentang sebuah tujuan hidup, nah ini juga sangat penting teman-teman ya, punya tujuan hidup, memiliki sebuah tujuan hidup, maka kehidupannya akan semakin lebih baik nih. Contoh ya, ketika kamu ingin mencapai suatu tujuan dan selalu gagal nih, nggak apa-apa deh teman-teman ya. Yang penting kamu terus yakin, kamu terus bangkit ya. Ketika kegagalan kamu rasakan, ya memang sih mungkin selalu mengalami sebuah kekecewaan ya. Tetapi yang namanya sebuah kehidupan ya teman-teman, seperti yang aku katakan sebelumnya, bahwasannya roda kehidupan itu akan berputar. Sama halnya dari apa yang aku lihat dari kartu ketiga ini teman-teman ya, ada Two of Cups. Ini ada sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sebuah peluang, tentang bagaimana sebuah potensi, bahwasanya kamu akan bangkit dari segala keterpurukan ataupun hal-hal sulit, menyakitkan, ujian apapun itu yang selama ini terjadi. Jadi ketika kamu sudah cukup-cukup banget merasakan bagaimana sulit dan beratnya kehidupan kamu teman-teman, maka ketika kamu sukses berhasil, ya aku yakin kamu akan bisa lebih menghargai apa yang akan kamu dapatkan nantinya ya. Dan kemudian yang kedua, kamu nggak bakal bisa dijatuhkan dengan mudah teman-teman ya, karena ini meliputi segala hal. Dari segi ekonomi nanti insya Allah akan meningkat, mengalami perubahan ya. Kemudian di dalam kehidupan apalagi, mungkin keuangan ya teman-teman, keuangan. Kemudian di dalam kehidupan asmara, rumah tangga itu bakal lebih baik ya. Ini yang aku lihat. Oke, nice. Pada kartu yang keempat aku punya Fake of Pentacles. Nah, oke, dari kartu keempat ini teman-teman ya, sebenarnya sih masalah keberuntungan dan kehidupan ya tergantung dari individu masing-masing ya, masing-masing teman-teman, mohon maaf. Ketika seseorang tersebut selalu berupaya berusaha dan tidak pernah mengeluh ya teman-teman ya. Oke, mungkin mengeluh ya, tapi jangan terlalu lama mengeluh teman-teman ya. Harus kembali lagi terhadap sebuah tujuan ya, tujuan kamu kemana nih gitu ya. Maka niscaya sebenarnya kamu akan memperoleh sebuah kemenangan ya teman-teman. Kenapa? Ya karena kegagalan yang kamu rasakan itu adalah sebuah awal
kebangkitan dan keberhasilan kamu, dan ini cukup nyata loh ya. Jadi anggap aja deh, yang kemarin memang belum rezeki kamu, maka kali ini ya sepertinya memang segala sesuatunya akan berjalan dengan baik teman-teman ya. Mungkin juga karena adanya sebab untuk manifestasi atas doa, kerja keras ya, seperti itu teman-teman. Oke, next poin berikutnya, kita akan melihat kondisi finansial ekonomi ya dari teman-teman Taurus dalam pekan ini. Oke. Nah, aku punya Three of Pentacles. 3 koin muncul hadir teman-teman. Ya, 3 koin muncul sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan dari teman-teman Taurus. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang adanya sebuah kejutan besar nih teman-teman ya. Insya Allah akan menjadi sebuah kejutan besar. Insya Allah akan menjadi sebuah hal-hal yang cukup mengejutkan bagi kehidupan kamu. Kamu akan bertemu dengan banyak banget energi-energi positif ya. Ketika kamu dalam fase yang mungkin sudah berpasrah ya, berserah diri teman-teman ya, dan bahkan mungkin menyerah, pesimis ya dengan kondisi keuangan yang mohon maaf memang lagi membutuhkan banget, tetapi kamu merasa keuangan kamu benar-benar cukup memprihatinkan teman-teman ya. Berharap ada rezeki dadakan, kalau bisa ada rezeki berlimpah teman-teman yang kamu dapatkan detik ini gitu ya, sehingga masalah-masalah yang mungkin kamu hadapi itu semua dapat terselesaikan dengan baik. Nah, kembali lagi terhadap sebuah energi-energi positif yang akan datang di dalam kehidupan kamu teman-teman ya. Kamu akan bertemu dengan energi-energi positif tersebut. Di sini aku punya The Fool. The Fool ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sebuah kehidupan baru itu akan terjadi. Tentang bagaimana sebuah kehidupan baru itu akan dimulai, teman-teman ya. Sebuah kehidupan baru itu apa ya? Di dalam hal apa ya? Tentu di dalam kondisi ekonomi. Mungkin energi-energi positif yang kamu temui nantinya, teman-teman. Yang pertama mungkin bagi kamu teman-teman Taurus yang mohon maaf ya, yang belum memiliki pekerjaan, bisa jadi setelah Idul Fitri kemarin ya teman-teman. Dalam pekan ini kamu akan mendapatkan pekerjaan nih ya dari energi positif tersebut, seperti itu. Dan kemudian mungkin banyak hal-hal baru yang kamu lakukan gitu ya. Kamu mungkin ingin membuka bisnis baru, usaha baru, pekerjaan baru teman-teman ya. Apapun itu, ketika kamu yakin, ketika kamu percaya, oke, maka niscaya ini akan kamu dapatkan Ten of Cups. Ada 10 cangkir. Secara visualisasi dan penggambaran dari kartu ketiga ini cukup nyata loh ya. Sangat terlihat banget bahwasanya kamu akan bahagia, bahwasanya kebahagiaan itu akan kamu dapatkan dengan cukup sempurna. Ada kelimpahan materi rezeki yang akan kamu dapatkan teman-teman. Jadi ini aku maksud tentang sebuah keajaiban dan hal-hal tak terduga ketika kamu lagi berputus asa. Tetapi mungkin dengan satu catatan juga ya, kamu selama ini sudah melakukan hal yang terbaik teman-teman. Seperti itu sih. Oke. Next point berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini. Sudah berumah tangga ya. Terlebih dahulu aku punya Knight of Wands, kemudian aku punya The Sun, dan aku punya Five of Pentacles. Nah, dari ketiga kartu ini teman-teman ya, energinya cukup relatif sih. Ya, aku melihat sebenarnya sih awal-awal sih ataupun di pekan kemarin ya, di pekan kemarin teman-teman ya, ataupun hingga detik ini masih ada beberapa teman-teman Taurus yang mengalami adanya ketidakstabilan terkait dengan sebuah hubungan. Baik ketidakstabilan terkait dengan kondisi keuangan ya. Nah, ini biasa sih setelah momen-momen lebaran ya, Idul Fitri teman-teman ya, banyak pengeluaran ya. Jadi di sini sedikit pusing ya memikirkan bagaimana nih agar keuangannya bisa kembali membaik ya, seperti itu mungkin ya. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua yang aku lihat memang seperti ada energi apa ya teman-teman ya, lelah, mungkin capek ya. Banyak nih teman-teman Taurus yang sudah berumah tangga ketika setelah selesai Idul Fitri teman-teman ya, kondisi kesehatannya nggak begitu bagus sih kalau aku lihat ya, tetapi ya nggak terlalu buruk banget ya teman-teman ya, karena yang aku lihat dalam pekan ini pula perubahan itu akan terjadi di dalam kehidupan kamu, baik masalah ekonomi, keuangan, rezeki ya, dan kemudian masalah kesehatan juga semuanya akan membaik teman-teman. Amin ya. Oke. Next poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang berpacaran. Oke. Aku punya Knight of Cups, kesatria cangkir teman-teman. Kemudian aku punya Seven of Swords, 7 pedang, dan aku punya Eight of Wands, 8 tongkat teman-teman. Nah, bagaimana hubungan ataupun kedekatan kamu dengan seseorang ya teman-teman ya. Nah, sepertinya apa yang kamu jalani ya, sebuah hubungan yang kamu jalani ini teman-teman ya, akan menemukan sebuah titik terang ketika hubungan kamu seolah-olah memang
sudah menemukan titik buntu gitu sih. Ya, titik buntu mungkin, jenuh mungkin ya teman-teman. Jadi itu ya, tetapi ya teman-teman, hadirnya kartu ini menunjukkan bahwasanya apa yang mungkin menjadi sebuah keluh kesah kamu di masa lalu ataupun di kemarin ya, energi kemarin teman-teman, ya, itu akan terjawab sudah dengan apa? Dengan sebuah komitmen. Yang aku lihat bakal ada sebuah komitmen yang lebih bagus nih teman-teman. Artinya mungkin bakal ada perubahan ya, yang awalnya bisa jadi ya teman-teman, antara kamu dan dia nih belum punya tujuan kemana nih ya, ketika menjalin sebuah hubungan asmara nih, apakah bakal ke jenjang yang lebih serius atau tidak ya, karena yang aku lihat sih hanya hepan doang gitu teman-teman. Tapi kali ini nggak tahu sih ya, sepertinya memang ada peluang kesempatan kamu untuk ke jenjang yang lebih serius sih teman-teman, seperti itu. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Oke. Nah, aku punya The Magician, kemudian aku punya Six of Wands, dan aku punya Five of Wands. Ya, melihat tentang bagaimana kehidupan track record ya teman-teman Taurus nih, masalah kehidupan asmara di sini memang aku ya teman-teman, kalau dikatakan mungkin apa ya, selama ini kamu selalu gagal menemukan ya sosok seseorang yang selama ini kamu nanti gitu sih ya. Selama ini banyak yang bermuka dua, selama ini banyak yang toxic ya, selama ini banyak yang manfaatin doang, itu sih yang aku lihat ya. Dan bahkan nggak menutup sebuah kemungkinan di sini seolah-olah memang jalan apa ya, untuk masalah jodoh itu berat banget teman-teman, itu yang aku lihat. Nah, oke. Berbicara terkait dengan masalah track record mungkin ya cukup relatif sih, tetapi ya jangan pernah pesimis ya teman-teman, karena yang aku lihat untuk bagaimana ke depan, apakah berpotensi berpeluang kamu akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu. Nah, di sini ya aku melihat sepertinya memang bakal ada sebuah energi yang akan kembali mendekat ya teman-teman. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan sebuah energi yang akan kembali mendekat, aku rasa ini lebih condong ya terkait dengan energi yang pernah hadir ya teman-teman di dalam kehidupan kamu. Nah, seperti itu ya. Dan kemudian ini aku punya The Magician. Oke. Nah, bagaimana sih tentang energi tersebut ya, ketika memang benar adanya nih energi lama akan kembali lagi terhadap kehidupan kamu teman-teman, apakah energi yang positif? Ya, potensinya sih ada teman-teman ya, tetapi memang wajib berhati-hati juga sih, apalagi ketika kamu sudah tahu bagaimana karakter dan sifatnya gitu ya teman-teman ya, apalagi kamu mengetahui dia itu toksik ya. Tapi kalau aku lihat sih ada sebuah energi perubahan ya, seperti itu. Jadi energi lama yang bakal mendekat. Oke, next. Poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang jomblo, PDKT mohon maaf, ataupun dekat dengan seseorang. Hati-hati ya teman-teman, ada 3 pedang, kemudian ada Raja Cangkir, dan aku punya The Chariot. Oke, dari ketiga kartu ini ya teman-teman, mengenai tentang kedekatan kamu dengan seseorang, kenapa aku bilang katakan kamu harus berhati-hati. Ya, di satu sisi mungkin ketika kamu baru putus ya, ketika kamu baru selesai nih menjalin sebuah hubungan asmara dengan seseorang teman-teman, dan kemudian ada seseorang yang ingin berkomitmen terhadap kamu gitu teman-teman ya. Jadi hati-hatinya adalah jangan terlalu cepat mengambil sebuah keputusan nih, yang ditakutkan ketika kamu ya sudah terlanjur menjalin sebuah hubungan asmara yang baru, tetapi hati kamu tuh nggak bisa seutuhnya ya, nggak bisa seutuhnya terhadap energi baru. Jadi memang kuncinya di sini adalah bagaimana caranya agar kamu tuh benar-benar bisa melupakan kehidupan masa lalu dan menjalin sebuah hubungan asmara baru yang lebih baik ya, atau mungkin ya proses gitu loh ya, jangan terburu-buru banget ya, karena sebenarnya sih kalau aku lihat emang energinya positif ya, seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu teman-teman, cukup selaras nih ya antara kamu dengan dia, itu mungkin cukup apa ya, connect gitu ya teman-teman ya, sering ngomong ya mungkin ketika berbicara ya nyambung ya, kemudian saling perhatian ya, mungkin seperti itulah ya. Jadi ini sih memang lebih masalah terkait dengan kedekatan kamu ya, ketika dekat dan baru kenal juga itu menjadi salah satu peluang juga sih teman-teman ya, peluang akan adanya dan terjadinya sebuah kegagalan kembali karena memang belum mengenal ya, belum saling mengenal sifat karakter satu dengan yang lain, itu sih. Oke, next, 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Taurus. Aku punya tanggal 8, 9, 12, tanggal 1, 28, tanggal 10, oke. Kemudian aku punya tanggal 31, 26, 18,
24, 27, dan tanggal 19. Mungkin demikian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.